Selamat siang Bu Nurul, bagaimana kabarnya hari ini? Lancarkan kegiatan pembelajaran hari ini? Selamat siang Pak Heru. Alhamdulillah kabarnya lumayan baik. Kegiatannya alhamdulillah lancar sih Pak, walaupun cukup banyak ya. Kalau Banyak Pak ya. Heru gimana? Saya juga lancar sih alhamdulillah hari ini, sama juga seperti Bu Nurul, banyak kegiatan. Tadi baru saja simulasi ANBK karena saya juga Oh, menjadi wali kelas 5 yang diberi tanggung jawab untuk ANBK. Tadi waktu simulasi setelah asesmen dilakukan, anak-anak melakukan simulasi gitu, Bu Nurul. Baik Bu Nurul, tadi sepertinya Bu Nurul ingin membicarakan sesuatu dengan saya, ingin mengobrol sesuatu, ada kekhawatiran apa yang sedang dirasakan Bu Nurul sekarang? oh iya Pak, kan saya tadi menghubungi Pak Heru ya. Nah saya itu ingin bercerita sedikit sih Pak tentang ini sih keresahan saya terhadap murid saya di kelas 4. Saya kan wali kelas 4 ya Pak ya. Di kelas 4 itu murid saya ada yang belum bisa membaca sama sekali. Kan jadi resah gelisah gitu ya Pak ya. Oh, berarti keresahan dari Ibu Nurul itu terkait dengan siswanya Ibu Nurul yang belum bisa membaca. Iya. Baik Bu Nurul, sebelum kita lebih jauh itu membahas tentang kegelisahan Bu Nurul tadi terkait anak yang belum bisa membaca, tujuan yang ingin Bu Nurul capai dari kegiatan obrolan kita hari ini itu apa ya Bu Nurul ya? Ini Pak tujuannya saya mengajak Pak Heru untuk mengobrol ini supaya mendapatkan solusi atau adalah gambaran bagaimana saya harus menghadapi anak tersebut. Berarti Ibu ingin ya mendapatkan gambaran bagaimana menghadapi anak tersebut. Baik Bu, Iya. pertanyaan berikutnya, Ibu dari skala 1 sampai dengan 10 Ibu, saya pengen tahu ini. Menurut Ibu, kemampuan membaca anak Ibu sekarang yang diresahkan Ibu dari level 1 itu belum bisa sama sekali sampai dengan level 10 itu sudah bisa membaca dengan lancar, itu berada di level berapa Ibu? Kalau menurut saya antara 1 sampai 10 itu ada di level ini berapa ya kira-kira 3, 4 gitulah Pak. 3, 4 ya. 3, 4 berarti itu masih dalam kategori seperti apa ya Bu Nur, kalau saya boleh tahu 3, 4 itu anak tersebut? 3, 4. Nah, itu kategorinya ya gimana ya Pak? Belum bisa membaca tapi sudah mengenal huruf gitu. Oh, sudah mengenal huruf. Baik, apa ya, saya juga setuju sih untuk apa ya, anak sekarang itu harus lancar membaca ya, untuk apalagi siswa kelas 4 itu juga sebenarnya harus bisa lancar membaca, dan kalau misalnya baru bisa mengenal huruf, kayaknya kok itu juga perlu kita dampingi lebih lanjut ya, Bu Nurul ya. Iya, betul Pak. Soalnya kan udah kelas 4 ya. Materinya kan sudah cukup lumayan sulit di kelas 4 itu. Jadi kalau belum bisa membaca nanti kasihan anaknya itu kan Pak. Ya betul sih. Terus Oh, betul Bu, betul sekali. Kalau memang membaca itu pokok sih, kalau di SD itu suatu kemampuan yang harus dimiliki, apalagi udah kelas tinggi. Baik Ibu, lalu Ibu menargetkan berapa ya untuk anak itu, dengan melihat kondisi sekarang yang masih belum mengenal huruf, target Ibu terhadap anak tersebut itu sampai level berapa ya Bu ya? Kalau dalam skala 10 itu tadi, targetnya Ibu ini menurut Ibu? kalau saya sih targetnya bisa sampai ke 8 atau 9 Pak. Bisa minimal tuh mengeja beberapa kata gitulah. Nanti kan lama-lama jadi lancar gitu kalau Hmm. target saya sih Pak gitu. Sejauh ini apakah Ibu sudah apa ya, mencari tahu penyebab anak tersebut, kenapa kok sampai kelas 4 belum bisa membaca?
Ini Pak, kalau setelah saya tanya kepada guru sebelum di kelas sebelumnya sih, anak tersebut memang yang pertama jarang masuk sekolah, katanya sih anaknya memang sedikit ringkih atau sakit-sakitan gitu. Yang kedua, memang orang tuanya kurang memperhatikan dalam hal belajar gitu sih Pak. Soalnya orang tuanya kan sibuk nggih. Soalnya hanya ibunya yang mencari nafkah gitu. Jadi Oh, kayak iya. saudaranya ada tiga masih kecil-kecil, jadi mungkin kurang perhatian di dalam dalam belajar gitu. Oh, jarang masuk sekolah ya anak itu ya karena Hmm, kondisi fisiknya itu tadi dikatakan ringkih. Sering hmm. sakit atau bagaimana itu Bu ringkihnya anak? Iya, sering sakit. Hmm, sering sakit ya. Oh. Oke. Ibu coba sudah mengkomunikasikan sebelumnya dengan orang tua terkait dengan kondisi anak tersebut yang khususnya di kemampuan membacanya sudah berusaha sejauh ini? Saya itu belum sih, Pak, soalnya saya berusaha menghubungi orang tuanya itu sulit, kan nggak punya, alat komunikasi ya. Hmm. Jadi, sulit dihubungi, terus kalau seumpama dipanggil ke sekolah itu nggak dateng, nggak mau. Jadi kan saya bingung juga tuh, Pak, mau gimana Hmm. gitu. Ya gitu. Lah, menurut Ibu, seberapa pentingkah sih kita sebagai seorang guru itu menjalin hubungan komunikasi yang baik dengan orang tua? Gitu. Sangat penting ya, Pak, menurut saya itu ya sangat penting karena itu kan berhubungan dengan anaknya, untuk perkembangan siswanya, jadi sangat penting. Tapi gimana ya, Pak, wong dihubungin aja nggak bisa. Saya juga jadi gimana, mau treatment anaknya gimana. Saya tuh udah nyoba bimbing langsung juga sih sama anaknya, pas bimbing sendiri gitu loh, individu. Tapi Iya. anaknya itu setelah bimbingan individu mesti tidak masuk sekolah. Alasannya karena sakit atau dia terbebani atau apa, aku nggak tahu ya Pak, itu tuh serba bingung. Oh, sebenarnya sih langkah yang Ibu ambil sudah cukup bagus ya, dan sudah Mhm, berusaha untuk membimbing. Tapi memang situasinya saat ini belum bisa maksimal ya Bu, karena anaknya tadi katanya jarang bermain. Baik iya. Bu, eee, dari situ mungkin ada langkah-langkah selanjutnya yang mau Ibu tempuh agar setidaknya kita bisa membantu anak tersebut Ibu. Mengingat ya sudah kelas 4 itu tadi ya Bu ya, apalagi besok kalau kelas 5 ya bakal lebih lebih kompleks lagi. Nah, karena kan di kelas 5 juga ada NBK Mhm. itu. Mungkin ada langkah-langkah yang sekiranya mau Ibu ambil gitu? Kalau langkah-langkah yang akan saya ambil sih Pak, insya Allah itu saya ingin meminta bantuan teman-teman saya di sekolah untuk bergantian membimbing anak tersebut, yang pertama itu. Yang kedua, saya coba berikan anak tersebut bacaan cerita gitulah, buku-buku cerita. Kan di kelas itu banyak buku cerita Pak, karena setiap anak itu satu orang wajib membawa buku kan. Nah, tak coba bawain buku cerita yang menarik, siapa tahu nih anaknya jadi tertarik, terus dia minat bacanya, timbul gitu loh, Pak. Oke, bagus sih rencana yang Ibu pikirkan untuk melibatkan guru dan membawa bacaan ya tadi ya bacaan Iya, yang ada gambarnya sehingga menarik untuk anak. Dari kedua opsi itu yang memungkinkan pertama untuk dilakukan apa ya Ibu ya? Yang yang sering, pertama itu buku cerita dulu, Pak. Buku mm, cerita itu pertama yang akan saya coba. Coba dalam 1 minggu itu saya bawain itu, jika ada perubahan berarti saya lanjut, dengan, rekan sejawat nanti bisa dibantu, gitu. mm. Lalu untuk teman sejawat ini apa yang mau Ibu lakukan? Komunikasi apa yang mau Ibu bangun ketika menyampaikan ini kepada teman sejawat nantinya, Bu? Komunikasi yang ingin saya bangun yaitu nanti ini Pak, saya mencoba mengkomunikasikan terkait perkembangan anak tersebut.
bagaimana kemarin dan sekarang itu apa perbedaannya gitu. Oh, berarti, lebih mencari data-data dari wali kelas terdahulu ya, Bu, ya? Iya Sampai seperti itu betul. ya, Bu, ya? Oh, gitu. Mhm. Itu juga penting sih, Bu. Jadi Iya. kita bisa, apa ya, bisa setidaknya bisa belajar dari situ, juga bisa kita kombinasikan lagi, apa yang Mhm. sudah dilakukan dulu, dikombinasikan lagi, dan itu tentunya bisa nantinya kalau itu dilakukan akan ya mudah-mudahan bisa membawa dampak baik untuk anak. Bagus sih Bu tadi yang maaf yang Ibu sampaikan tadi rencananya untuk membangun kerjasama dengan teman-teman. Iya Pak, saya coba dulu sih Pak. Ya semoga saja berhasil ya Bu ya. Iya Pak, semoga berhasil. Nggih, saya pun bersedia Bu kalau misalnya Ibu sewaktu-waktu butuh masukan dari saya gitu ya, masukan untuk terkait langkah-langkah Ibu yang dilakukan untuk anak tadi saya juga bersedia memberikan masukan-masukannya. Oke Pak, siap. Terima kasih. Jadi udah ada gambaran nih, lumayan ya. Ya, Nanti bisa saya terapkan gitu ke anak didik saya. oke. Bu Nurul tadi kan kita sudah ngobrol nih rencana-rencana yang ingin Ibu Nurul lakukan ya. Iya. Kemudian apa yang menjadi tanggung jawab utama Ibu supaya memastikan rencana yang Ibu susun itu bisa berjalan dengan baik, Bu? Ya juga ya Pak, saya juga harus bertanggung jawab juga ya itu terhadap ini ya rencana itu. Kan tadi minta tolong teman juga. Nah, rencananya ya tetap akan ini sih, saya tetap akan memantau anak tersebut. Kalau perlu sih saya ini sih Pak, nanti akan coba membuat apa ya namanya, buku penghubung lah antara Oh iya, iya. antara saya dan wali muridnya gitu, bagaimana perkembangan di rumah nanti juga akan saya cross check sih Pak, karena di sekolah kan sudah saya bimbing nih, masa di rumah nggak ada apa ya, nggak ada pengulangan lagi kan ya sama aja di rumah cuma banyak main kan Pak. Iya, iya, betul Gitu. Bener sekali, nggak Bu. sih Pak? Iya, betul. Betul, Ibu. Kita kan memang ya itu tadi harus bisa apa ya, menjalin komunikasi yang baik dengan wali siswa ya. Betul. Baik, Bu. Eh, Bagus itu tadi apa yang Ibu sampaikan. Memang tanggung jawab itu penting ya Bu ya. Tapi saya yakin Bu Nurul pasti bisa melakukannya dengan baik. Iya Pak. Lumayan nih Pak, ada sedikit gambaran ya kita. Makasih loh Pak atas waktunya. Jadi saya ada sedikit gambaran tadi. Coba saya berikan buku cerita, terus saya bisa kerjasama dengan teman, gitu Pak. Oke, baik. Berarti Ibu sudah tahu ya langkah-langkah yang sekiranya mau Ibu tempuh itu sudah sedikit-sedikit sudah ada bayangan gitu ya Bu ya. Dari Iya, awal tadi masih meraba-raba, masih bingung, sekarang sudah tercerahkan ini sepertinya ya Bu ya. iya Pak. Sudah ada gimana ya solusi lah untuk permasalahan tadi. Baik Ibu, saya tunggu kabar baiknya ya Bu ya, terkait dengan rencananya Ibu, dan saya yakin Bu Nurul Nasal ini guru yang luar biasa, pasti bisa menyelesaikan apa yang menjadi kendala Ibu Nurul. Saya tunggu pokoknya ceritanya, kabar baiknya ya Bu Nurul ya. Siap Pak Heru. Terima kasih ya Pak sudah meluangkan waktunya untuk saya curhat. Ini lumayan banyak sambat ya Pak ya. Maaf loh Pak. Enggak apa-apa, saya itu malah seneng loh Bu Nurul kalau bisa berbagi dengan teman, ya untuk kebaikan murid-murid kita lah tentunya. Iya betul Pak. Mungkin ada lagi Bu Nurul yang mau disampaikan? Oh, oh iya Pak. Menurut aku, saya mau minta saran sama Bapak sih. Apa ya? Kalau waktunya gimana ya Pak? Waktu untuk ini bimbingannya
Sebaiknya pas pulang sekolah apa pas dalam pembelajaran ya, Pak, ya? Ya, monggo Bu, coba itu kan tadi melibatkan sama guru yang lain kan ya itu kan, Ibu tidak sendiri, coba nanti dikomunikasikan sama guru yang lain. Kira-kira baiknya kapan, kemudian kalau perlu nanti Ibu bisa, apa ya, semacam buat jadwal mungkin Bu, bisa nanti untuk yang siapa mendampingi. Itu sih kalau, menurut saya Bu, tuh. Oke, Pak. Oke, terima kasih Pak Heru. Ye, sama-sama. Ada lagi mungkin yang mau ditanyakan, Bu? Sudah cukup sih Pak, alhamdulillah sudah dapat pencerahan gitu. Makasih loh Pak Heru. Ye, sama-sama, Bu Nurul. Ya, selamat melanjutkan aktivitas kembali. Pokoknya saya tunggu kabar baiknya. Monggo kalau mau melanjutkan aktivitas. Ye. Iya Pak, terima kasih. Sama-sama. Pas, Pak.